Pacarnya saat itu malah mencari keberadaan Gaby guys. Keluarga jadi bingung dong. Bukannya Gaby perginya sama kamu? Oh enggak tante, malah saya cari Gaby karena Gaby nggak bisa dihubungi lagi. Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya. Kasus kali ini datang dari Argentina, sebuah negara yang jarang banget saya bahas dalam channel ini. Dan hari ini kita akan membahas sebuah kasus tentang seorang keponakan yang menjadi pelakor dalam rumah tangga tantenya atau bibinya sendiri. Namun tindakannya ternyata membawa petaka untuknya. Gimana kisah selengkapnya? Jangan kemana-mana karena hari ini kita akan membahas kasus kematian gadis SMA karena perselingkuhan. Seperti hari-hari biasanya, Gaby dan adik perempuannya berencana pergi ke kafe dengan akses internet gratis untuk mengerjakan tugas sekolah. Mereka berdua masih sama-sama duduk di bangku SMA. Memang biasanya mereka mengerjakan tugas sekolah di kafe itu karena di rumah mereka tidak ada akses internet. Sekitar jam 6 sore, mereka berdua keluar rumah dan mulai berjalan kaki ke kafe yang hanya berjarak beberapa blok saja dari rumah mereka. Tapi di tengah jalan, tiba-tiba Gaby bilang kalau dia tidak jadi ke kafe. Karena saat itu dia akan menemui pacarnya yang sudah lama menunggu. Sebenarnya adik perempuannya Gaby agak kaget nih, karena Gaby tiba-tiba saja merubah rencana mereka. Tapi karena memang Gaby sering keluar rumah untuk menemui pacarnya, jadi adiknya merasa hal itu bukanlah masalah besar. Lagian Gaby juga bilang sama adiknya akan segera pulang sebelum larut malam. Waktu adiknya Gaby pulang ke rumah, rupanya Gaby belum pulang guys. Walaupun Gaby sudah biasa pulang larut malam, tapi hari itu ibunya Gaby mulai khawatir nih karena Gaby sudah tidak mengangkat teleponnya. Ibunya sempat mengirim pesan singkat lewat WhatsApp pada Gaby. Meskipun pesan itu sempat terbaca dengan tanda centang 2 biru, tapi Gaby sama sekali tidak membalas pesan ibunya. Tak lama kemudian, datanglah seorang pria ke rumahnya Gaby. Dia adalah pacarnya Gaby yang identitasnya tidak diungkap polisi. Pacarnya saat itu malah mencari keberadaan Gaby guys. Keluarga jadi bingung dong. Bukannya Gaby perginya sama kamu? Oh enggak tante, malah saya cari Gaby karena Gaby nggak bisa dihubungi lagi. Nah di situ keluarganya Gaby merasa ada yang tidak beres. Adiknya Gaby langsung ingat kalau mereka berpisah di persimpangan jalan dan Gaby mengarah ke jalan Zeralayan. Walaupun keluarga agak khawatir Gaby tidak pulang semalaman, tapi mereka belum melaporkan hilangnya Gaby ke kantor polisi. Hingga keesokan harinya, di tanggal 30 Juli 2016, Gaby belum juga ada kabar. Tapi yang aneh, handphonenya Gaby masih bisa dihubungi, cuma Gaby tidak menjawab ataupun membalas pesan singkat dari semua keluarganya. Nah, keluarga langsung ingat guys, kalau Jalan Zeralayan itu adalah daerah di mana pamannya Gaby yang bernama Nestor sedang tinggal. Tapi karena pamannya Gaby sama sekali tidak menghubungi keluarga, maka keluarga menganggap kalau Nestor juga tidak melihat kemana Gaby pergi hari itu. Mulailah keluarga melaporkan dugaan hilangnya Gaby ke kantor polisi. Selembaran mulai dicetak dan disebarkan ke seluruh warga sekitar supaya mereka bisa memberitahu informasi apapun tentang keberadaan Gaby. Tapi sayangnya, setelah 2 hari dilakukan pencarian, tidak ada seorang pun yang tahu Gaby di mana. Sebenarnya, siapakah Gaby? Bagaimana latar belakangnya dan kehidupannya? Apakah latar belakangnya berhubungan dengan hilangnya dirinya saat itu? Dilahirkan dengan nama lengkap Gabriela Diana Villarroel tahun 1998, dia adalah warga negara Argentina yang tinggal di kota Buenos Aires. Sayangnya, orang tuanya Gaby bercerai waktu Gaby masih berusia 6 tahun, sehingga ibunya menikah lagi dengan ayah sambungnya yang bernama Cesar Garcia. Gaby tinggal dengan adiknya, ibunya, ayah sambungnya, neneknya, dan juga bibinya dari pihak ibunya. Namun karena kehidupan keluarga Gaby cukup sulit dalam melengkapi kebutuhan sehari-hari, membuat keluarga itu sering bertengkar satu sama lain. Selain Gaby tidak akrab dengan ayah sambungnya, Gaby juga rupanya tidak akur dengan neneknya sendiri guys. Gaby dan neneknya sering bertengkar hebat karena masalah-masalah yang sepele. Hal itu membuat Gaby hidup di bawah tekanan dan keributan selama bertahun-tahun. Dia tidak punya privasi di dalam rumah itu, bahkan tidak punya cukup waktu untuk istirahat. Sempatlah Gaby berkeinginan untuk pindah dengan ayah kandungnya yang tinggal di kota lain. Tapi hal itu tidak pernah terwujud karena dia sendiri juga
sudah tidak pernah berhubungan dengan ayah kandungnya lagi. Akhirnya Gabby dan adiknya sempat pindah ke rumah bibi dari pihak ayah kandungnya. Tapi ternyata Gabby juga tidak cocok dengan bibinya itu. Bahkan dia hanya bertahan seminggu saja di rumah bibinya. Gabby dan adiknya pulang lagi ke rumah orang tuanya dan kembali merasakan tekanan yang sudah dia rasakan selama bertahun-tahun. Sebenarnya Gabby dikenal sebagai gadis yang mandiri. Dia tidak suka mencari perhatian atau berkumpul dengan teman-temannya. Karena yang dia butuh hanyalah keheningan dan tempat supaya dia bisa belajar dengan tenang. Tapi sayangnya, karena keluarganya cukup sederhana, dia tidak bisa belajar di rumahnya sendiri, guys. Bahkan keluarganya juga tidak punya komputer dan tidak mampu membayar akses internet atau wifi yang sangat diperlukan oleh Gabby dan adiknya untuk mengerjakan semua tugas-tugas dari sekolahnya. Sehingga dia selalu pergi ke kafe terdekat yang menyediakan komputer dan internet gratis untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah. Nah, karena usia yang masih remaja dengan tekanan yang hebat inilah membuat emosionalnya sangat rentan. Suatu hari, bibinya Gabby, adik dari ibunya yang tinggal serumah dengannya bernama Lydia, menikah dengan seorang pria bernama Nestor Fabian Quintana, yang otomatis menjadikan Nestor sebagai pamannya Gabby juga. Nestor dikenal sebagai pria yang baik, sopan, dan mempunyai jabatan tinggi di Angkatan Laut Argentina. Nestor juga tidak mau mencampuri urusan keluarganya yang sering terlibat pertengkaran. Malah Nestor dikenal sangat rajin membantu pekerjaan rumah kalau dia sedang tidak bekerja. Nah, seiring berjalannya waktu, Gabby merasa kalau pamannya ini adalah satu-satunya keluarga yang paham akan situasi yang dihadapi oleh Gabby. Sehingga Nestor sering tuh mengajak keponakannya untuk keluar rumah hanya untuk sekedar jalan-jalan dan menemani keponakannya mengerjakan tugas sekolah. Selama bertahun-tahun, Nestor dan Gabby sangat dekat dan keluarga tidak ada yang mempermasalahkan hal itu. Karena keluarga menganggap ya wajar aja seorang paman memberi perhatian pada keponakannya. Tapi di awal tahun 2016, Lydia dan Nestor atau bibi dan pamannya Gabby bercerai, guys. Padahal saat itu Nestor baru saja menduduki jabatan baru sebagai perwira bintara Angkatan Laut Argentina sejak tanggal 16 Februari 2016. Tidak diketahui pasti apa penyebab utama mereka bercerai karena Lydia dan Nestor sama-sama tidak mau memberitahu akar permasalahan rumah tangga mereka. Tapi sejak perceraian itu, Nestor keluar dari rumah keluarga Gabby dan pindah ke kos-kosan yang ada di Jalan Zeralaya nomor 5336, sebuah tempat yang tidak jauh dari rumah keluarganya Gabby. Dia menyewa bangunan kecil itu sebagai kosnya dengan alasan supaya Nestor tetap dekat dengan mantan keluarga istrinya. Mantan keluarga istrinya. Dan benar aja, setiap akhir pekan, Nestor selalu menelpon keluarganya Gabby untuk menanyakan keadaan mereka, bahkan sesekali berkunjung ke sana untuk mengadakan acara kumpul-kumpul keluarga. Tapi kedekatan Nestor dan keluarganya Gabby ternyata membuat para tetangga curiga, guys. Kenapa Nestor bisa sedekat itu dengan mantan keluarganya? Apalagi tetangga juga curiga dengan kedekatan Nestor dan Gabby yang semakin menjadi-jadi. Bukan hanya bertemu di rumah waktu acara keluarga, Nestor dan Gabby juga sering terlihat jalan bareng di luar rumah. Ada juga warga yang pernah melihat Gabby duduk di pangkuan Nestor waktu di dalam bus. Bahkan Nestor juga membelai-belai rambutnya Gabby saat itu. Rumor tentang kedekatan Nestor dan Gabby langsung tersebar di antara para tetangga. Tapi mereka sama sekali tidak mau memberitahu keluarga Gabby karena mereka tidak mau dianggap sebagai perusak hubungan antara Nestor dan keluarganya Gabby. Nah, Gabby juga rupanya sering izin keluar rumah untuk menemui pacarnya, sehingga keluarga tidak terlalu membatasi aktivitas Gabby. Tapi dari pengakuan pacarnya sendiri, ada beberapa kali pacarnya malah tidak tahu keberadaan Gabby, guys. Sebenarnya bukan hanya tetangganya yang curiga akan kedekatan Gabby dan pamannya itu. Beberapa teman-temannya juga bilang bahwa selama bertahun-tahun mereka merasa ada yang tidak beres dengan hubungannya Gabby sama seseorang. Sebelum dia mulai dekat dengan pamannya, Gabby masih berinteraksi seperti biasa dengan teman-temannya. Dia juga sering menumpang kendaraan teman-temannya waktu pulang sekolah. Dan Gabby juga masih sering berkumpul dengan teman-temannya untuk mengerjakan tugas. Beberapa lama kemudian, mulailah Gabby sering dihubungi oleh seseorang terus-menerus waktu sedang berkumpul dengan teman-temannya. Dia seperti
tertekan, namun tidak mau memberitahu kondisi yang dialami. Hingga akhirnya dia mulai menghindari teman-temannya dan menolak tumpangan yang ditawarkan oleh teman-temannya waktu mereka pulang sekolah. Gaby juga seringkali menolak untuk datang ke acara-acara sekolah ataupun acara-acara lain yang dibuat oleh teman-temannya dengan alasan kalau dia tidak diperbolehkan untuk datang. Padahal teman-temannya tahu guys, kalau keluarganya Gaby sangat-sangat membebaskan Gaby untuk pergi kemana saja. Karena polisi menerima berbagai informasi dari tetangga dan teman-teman Gaby inilah, polisi langsung memanggil adiknya Gaby yang waktu itu menjadi orang terakhir yang melihat Gaby. Adiknya bilang kalau mereka berpisah di sebuah persimpangan jalan dan saat itu Gaby mengarah ke jalan Zeralayan. Petugas pun mendatangi warga yang tinggal di sekitar jalan Zeralayan dan ada nih salah satu warga yang bilang ke polisi bahwa sebelum Gaby menghilang, dia melihat Gaby berjalan bersama dengan seorang pria di jalan Zeralayan dan mengarah ke salah satu bangunan kos-kosan. Petugas pun langsung menanyakan pada keluarga apakah keluarga mengenal orang yang tinggal di sekitar jalan Zeralayan, dan keluarga mengkonfirmasi bahwa mereka mengenal satu orang yang tinggal di sana. Dia adalah Nestor Quintana, mantan pamannya Gaby. Nama Nestor seketika langsung mencuri perhatian polisi karena dari awal semua orang selalu saja menyebutkan namanya dalam kasus ini. Akhirnya dia dipanggil ke kantor polisi untuk diinterogasi. Di tanggal 31 Juli 2016 malam, Nestor diinterogasi. Dia bilang ke petugas kalau dia sama sekali tidak tahu nih apa yang terjadi pada Gaby. Dia bilang ke polisi kalau dia sama sekali tidak dekat lagi dengan Gaby ataupun keluarganya. Dan perceraiannya dengan bibinya Gaby itulah yang membuat dia menjauhi keluarganya Gaby. Tapi keterangannya tidak langsung dipercaya dong sama petugas. Soalnya semua orang yang dimintai keterangan oleh polisi bilang kalau Nestor masih sering menemui keluarga mantan istrinya. Saat itulah Nestor mulai kebingungan guys menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pihak kepolisian. Namun karena belum ada bukti keterlibatannya dalam kasus hilangnya Gaby, dia pun dilepaskan kembali malam itu juga. Keesokan harinya di tanggal 1 Agustus 2016, tiba-tiba saja Nestor datang ke kantor polisi. Padahal dia belum dijadwalkan untuk diinterogasi. Tapi dia bilang dia mau bicara dengan salah satu petugas kepolisian di sana. Dari kedatangannya inilah Nestor mulai mengakui kalau dia tahu Gaby ada di mana. Dia juga bilang kalau Gaby sudah meninggal dunia dan jenazahnya masih disimpan di kamar kosnya. Nestor langsung mengaku penyebab Gaby meninggal karena pada hari kejadian di tanggal 29 Juli 2016 sore hari, dia memang bertemu dengan Gaby di kosnya untuk melakukan hubungan badan. Tapi seketika mereka bertengkar dan Nestor mulai menyerang Gaby dengan cara mencekik lehernya Gaby hingga meninggal dunia. Dia pun memasukkan tubuhnya Gaby ke dalam plastik sampah berwarna hitam dan ditutup dengan kain spray lalu diletakkan di sudut kamar. Petugas yang mendengar pengakuannya langsung membawa Nestor ke kamar kosnya dan melakukan penggeledahan di sana. Petugas pun memang menemukan sesosok jenazah perempuan yang dipastikan adalah Gaby. Jenazahnya pun langsung dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Hasil otopsi dari petugas mengkonfirmasi memang benar Gaby meninggal karena kegagalan nafas akibat dicekik. Namun petugas bilang waktu kematian Gaby cuma 24 jam sebelum dia ditemukan oleh petugas kepolisian guys. Ini artinya Gaby masih hidup sampai hari Minggu. Namun dia tidak pulang selama keluarga dan warga melakukan pencarian atas dirinya. Disinilah polisi mulai curiga. Sepertinya ada hal lain yang dilakukan Nestor pada Gaby sebelum Gaby meninggal. Dalam interogasi lanjutan pada Nestor, akhirnya dia mengakui bahwa dia memang berpacaran dengan Gaby. Dan yang bikin kaget, ternyata dia sudah berpacaran dengan Gaby selama 5 tahun guys. Dari usianya Gaby masih 13 tahun, sementara usianya waktu mulai berpacaran dengan Gaby sudah 31 tahun. Ini artinya setelah dia menikah dengan Lydia, bibinya Gaby, dan mulai tinggal di rumah keluarganya Gaby, dia sudah berselingkuh dengan Gaby. Dia juga bilang kalau Gaby sangat ketergantungan padanya. Itulah mengapa dia sangat menyukai Gaby. Dia memanfaatkan sifat Gaby yang sangat bergantung padanya untuk memanipulasi Gaby dan mengendalikan seluruh aspek kehidupannya Gaby. Dia tidak suka kalau Gaby berteman dengan teman-temannya. Dia tidak suka kalau Gaby berkumpul dengan teman-temannya walaupun hanya sekedar mengerjakan tugas dari sekolah. Bahkan Gaby juga dilarang punya teman laki-laki. Gaby pun harus mengabarkan keberadaannya setiap jam pada Nestor. Dan supaya Gaby tidak bilang pada siapa-siapa kalau dia mengendalikan Gaby, dia memanipulasi pikirannya Gaby dengan bilang tidak ada seorang pun yang
akan percaya dengan semua ceritanya Gaby. Karena semua orang melihat Nestor sebagai paman yang baik, perhatian, sayang pada keluarga, akrab, dan sering membantu mengerjakan pekerjaan di dalam rumah. Tapi semakin hari, Nestor pun semakin kesulitan mengontrol kehidupannya Gaby. Karena Gaby semakin dewasa dan dia semakin mandiri guys. Dan kemandirian Gaby inilah yang membuat Nestor benci pada Gaby. Dia tidak suka kalau Gaby mandiri dan dia mau kalau Gaby tetap bergantung padanya guys. Dari pengakuannya inilah publik mulai mikir nih, kalau Nestor dan Gaby sudah selingkuh selama 5 tahun dan tiba-tiba Nestor bercerai dari bibinya Gaby. Mungkinkah sebenarnya Lydia, sang bibi, sudah mengetahui kalau Nestor berselingkuh dengan keponakannya sendiri? Dan kalau memang hal itu benar, berarti sang bibi terkesan melakukan pembiaran dong pada keponakannya. Karena waktu mereka bercerai, satupun keluarga tidak ada yang tahu nih apa alasan mereka tiba-tiba bercerai, padahal hubungan Lydia dan Nestor itu baik-baik aja. Nah, kembali lagi ke hasil laporan petugas forensik yang bilang kalau Gaby kemungkinan besar masih hidup sampai hari Minggu. Ini artinya Gaby sebenarnya dikurung oleh Nestor di dalam kamar kosnya saat semua orang mencari Gaby kemana-mana setelah tidak pulang seharian. Pantas aja handphonenya Gaby masih aktif dan WhatsApp-nya masih bisa terbaca walaupun Gaby tidak ada kabar guys. Namun, seakan-akan Nestor tidak mau disalahkan terlalu dalam. Dia bilang kalau handphonenya Gaby sudah dicuri oleh orang lain. Seolah-olah dia menyangkal kalau Gaby dikurung di dalam kosnya. Dan justru dia mau membawa kesan bahwa Gaby lah yang mau tinggal di sana sampai hari Minggu. Keluarganya Gaby mengaku shock setelah mengetahui kalau Nestor yang membunuh Gaby. Mereka sama sekali tidak pernah menyangka guys. Paman yang dikenal sangat baik, perhatian pada keluarga, sayang pada keponakan, dan sangat perhatian, tega membunuh Gaby dan menyembunyikan jenazahnya dalam kamar kosnya. Keluarga juga bilang mereka kaget kalau Gaby selama ini menjadi selingkuhan Nestor bertahun-tahun. Keluarga bilang kalau mereka sama sekali tidak pernah mencurigai kedekatan Nestor dan juga Gaby sebagai sepasang kekasih. Mereka hanya mengira kedekatan Nestor dan Gaby sangat wajar antara paman dan juga keponakannya. Persidangan atas kasus pembunuhan Gaby pun digelar. Dalam persidangan, rupanya Nestor menarik semua pengakuan yang sebelumnya dia ceritakan pada polisi. Dia bilang pada hakim bahwa dia benar sudah membunuh Gaby karena ledakan emosi yang tak terkontrol. Tapi dia menolak tuduhan kalau dia sudah berpacaran dengan Gaby selama 5 tahun dan mengendalikan seluruh kehidupannya Gaby selama berpacaran. Dia malah bilang kalau pengakuannya itu dibuat-buat karena dia ditekan oleh petugas kepolisian untuk mengaku. Pengacaranya juga langsung membela Nestor dengan bilang kalau penggeledahan yang dilakukan di kamar kosnya itu tanpa adanya surat perintah penggeledahan lebih dulu, yang membuktikan kalau polisi seolah-olah benar-benar mau mencari-cari kesalahannya Nestor. Tapi waktu hakim menanyakan alasan kenapa Nestor bisa sampai emosi pada Gaby lalu membunuhnya, Nestor pun rupanya nggak bisa menjawab guys. Sehingga jaksa yakin kalau kemungkinan besar saat kejadian Nestor berupaya ingin membujuk Gaby berhubungan badan, namun Gaby menolak. Sehingga Gaby dikurung dalam kamar kosnya sampai hari Minggu lalu dibunuh. Jaksa juga percaya kalau Nestor memasukkan tubuh Gaby ke dalam plastik sampah dan ditutup kain spray karena dia mau membuang jenazahnya Gaby ke suatu tempat untuk menghilangkan jejak. Tapi karena semua orang sudah curiga padanya, dia tidak bisa apa-apa lagi karena setiap pergerakannya pasti diperhatikan warga sekitar. Itu sebabnya dia datang ke kantor polisi dan mengakui semua perbuatannya. Pada akhirnya hakim menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup pada Nestor Quintana atas pembunuhan pada keponakannya yaitu Gaby. Walaupun saat itu hakim menolak anggapan kalau Nestor mau memaksa Gaby untuk melakukan hubungan badan karena tidak ada satupun bukti yang bisa membuktikan adanya tanda-tanda pelecehan seksual pada tubuhnya Gaby. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga kita bisa mengambil pelajaran berharga dari kasus ini. Dan jangan lupa kalian tetap pantau channel ini dan tonton video terbaru dari channel ini. Dan kita akan ketemu lagi di kasus-kasus menarik selanjutnya. Sampai jumpa.